Kunjungan Joe Biden ke Yordania akan menjadi inti dari kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Timur Tengah pada hari Rabu. Namun perjalanan ke Yordania untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin Arab dibatalkan di tengah gencarnya pemboman Israel di jalur Gaza. Pada hari Selasa, Yordania membatalkan pertemuan puncak tersebut setelah serangan udara menghantam rumah sakit Arab Al-Ahli di kota Gaza dan menewaskan sedikitnya 500 orang dan memicu kemarahan global. Keputusan tersebut menggarisbawahi sejarah kompleks antara Yordania dan Israel yang dimulai sejak berdirinya negara terakhir dan terus mempengaruhi dinamika regional. Kedua negara bertetangga ini secara resmi menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun dalam peperangan, namun selalu menjaga kontak yang akhirnya berujung pada penandatanganan perjanjian damai pada tahun 1994. Namun hubungan mereka tetap tidak nyaman karena bayang-bayang perjuangan Palestina untuk mendapatkan kenegaraan dan keadilan masih membayangi perjanjian tersebut. Berikut adalah pasang surut hubungan Israel dan Yordania. Yang pertama, sejarah kelam Yordania dan Israel. Melansir Al Jazeera, lebih dari 700.000 warga Palestina diusir secara etnis dari tanah leluhur mereka pada tahun 1948 oleh milisi Yahudi dan pasukan Israel dalam peristiwa yang dikenal orang Palestina sebagai Nakba atau bencana dalam bahasa Arab. Pada tahun yang sama, tak lama setelah PBB berencana membagi tanah Palestina di akhir mandat Inggris, koalisi militer negara-negara Arab termasuk Yordania memasuki wilayah tersebut untuk melawan Israel. Pada akhir perang, Yordania menguasai Yerusalem Timur dan tepi barat. Yordania juga merupakan peserta penting dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967 setelah bersekutu dengan Presiden Mesir saat itu Gamal Abdel Nasser. Pada akhir perang itu yang menandai kemenangan besar bagi pasukan Israel, Yordania telah kehilangan kendali atas Yerusalem Timur dan tepi barat. Yordania dan Israel yang diyakini mempertahankan jalur belakang bahkan selama masa perang menandatangani perjanjian damai pada tahun 1994. Yordania menjadi negara Arab kedua setelah Mesir yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kedua terikat dengan Perjanjian Oslo. Perjanjian damai tersebut muncul tak lama setelah Perjanjian Oslo pertama pada tahun 93 yang membentuk Otoritas Palestina. Israel dan Yordania juga menandatangani deklarasi di Gedung Putih Amerika Serikat yang mengikat mereka untuk mengakhiri permusuhan dan mencapai perdamaian abadi. Kesepakatan damai tersebut meningkatkan kerjasama keamanan antara kedua negara dan membuka jalan bagi pembentukan proyek-proyek ekonomi yang ambisius. Zona industri yang memenuhi syarat di Yordania mengizinkan negara tersebut mengekspor komoditas bebas bea ke Amerika Serikat jika mereka telah menentukan input dari Israel. Pengaturan ini kemudian berubah menjadi perjanjian perdagangan bebas antara Yordania dan Amerika. Yang ketiga, masalah Palestina belum selesai. Namun fakta bahwa masalah Palestina masih belum terselesaikan ditambah dengan beberapa insiden penting selama bertahun-tahun telah mempengaruhi hubungan kedua negara. Seorang tentara Yordania menembaki sekelompok siswi Israel pada tahun 97 dan menewaskan 7 orang. Pada tahun yang sama, agen Mossad yang dikirim ke Amman untuk membunuh pemimpin politik Hamas Khalid Mashal ditangkap. Jordan menuntut agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyerahkan obat penawar zat yang digunakan untuk meracuni Mashal, namun ia melakukannya hanya setelah Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton, melakukan intervensi langsung. Baru-baru ini, seorang remaja Palestina berusia 17 tahun pada tahun 2017 menikam seorang penjaga keamanan yang sedang tidak bertugas di Kedutaan Besar Israel di Yordania, yang menyebabkan penjaga keamanan tersebut menembakkan senjatanya dan membunuh orang Palestina tersebut dan seorang pria lainnya. Kedutaan ditutup selama 6 bulan dan Netanyahu memuji penjaga tersebut ketika ia kembali ke Israel. Yang keempat, penjaga Masjid Al-Aqsa. Keluarga kerajaan Yordania yang telah memerintah negara tersebut sejak tahun 1921 juga telah menjadi penjaga Masjid Al-Aqsa di Yerusalem selama hampir 1 abad. Pada tahun 1924, Dewan Muslim tertinggi yang merupakan badan tertinggi yang bertanggung jawab atas urusan komunitas Muslim di Palestina yang dikuasai Inggris pada saat itu memilih seorang anggota dinasti Hashemite sebagai penjaga masjid. Al-Aqsa adalah
adalah salah satu situs paling suci umat Islam dan salah satu contoh arsitektur Islam tertua yang masih ada. Keluarga kerajaan Yordania telah beberapa kali merenovasi Al-Aqsa dalam 1 abad terakhir. Yang kelima, Yordania khawatir dengan operasi Badai Al-Aqsa. Saat ini Yordania juga menghadapi tantangan yang lebih praktis seiring dengan semakin intensifnya perang Israel di Gaza. Yordania bergantung pada perjanjian airnya dengan Israel. Hubungannya dengan Israel dan Amerika Serikat menjadi pendorong perekonomian negara tersebut yang terpukul karena ketergantungannya pada pariwisata selama pandemi COVID-19. Namun, Yordania tidak bisa membiarkan perang meningkat. Mereka mengutuk pemboman Israel di Gaza dan keprihatinan kemanusiaan yang serius yang timbul sebagai dampaknya sejalan dengan advokasi mereka untuk penyelesaian masalah Palestina. Sebagai tuan rumah bagi jutaan migran dari Palestina, Suriah, dan Irak, Yordania juga sangat waspada terhadap gelombang baru pengungsi Palestina yang secara historis diusir dari tanah air mereka oleh Israel dan tidak dapat kembali lagi. Yordania bersikeras bahwa warga Palestina harus tetap tinggal di tanah air mereka jika ingin membentuk negara sendiri di masa depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.